demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Oke guys ya, kali ini saya akan mereaksi ya komentar dari netizen ya terkait dengan pernyataan dari Pak Jokowi di hadapan awak media guys ya, bahwa presiden boleh berkampanye, presiden boleh memihak. Oke, seperti apa pandangan atau pendapat dari para netizen ini? Mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Dulu aku pilih Jokowi, mendukung Jokowi karena menolak Prabowo. Sekarang aku dukung Ganjar karena menolak Prabowo juga. Terkait pernyataan Pak Jokowi tadi yang mengatakan kalau presiden bahkan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi pilpres. Nah, tanggapan dari Prof gimana nih? Fasilitas negara gitu ya, tidak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Gimana Pak aturannya, Prof? Etikanya gimana secara ketatanegaraan? Ditanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Bro? Enggak, kalau saya enggak kerukut, malah sejuk ini ke sini. Presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri, Pak Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinetnya itu. Memang tugas presiden menghargai. Udah ada rencana untuk pertemuan belum? Nantilah. Tadinya kapan, Prof? Kalau mau teknis. Harusnya bukannya netral ya, Prof? Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera. PKN tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan kampanye. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya ya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam, ada beberapa seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak, dia bahkan nggak punya hak pilih ya. Lalu misalnya ASN, gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri
dia nggak punya hak pilih, ya Gubernur BI juga, tetapi dia juga nggak boleh ikut kampanye. Dia boleh memilih ASN, Gubernur BI ya boleh memilih, punya hak pilih, tapi dia nggak boleh ikut kampanye. Kalau presiden di bawahnya lagi, dia boleh ikut tim kampanye, tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Nah, parameternya itu. Jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral nggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu paslon. Loh, ini gimana toh ya? Presiden bukan persoalan netral tidak netral ya. Tetapi yang penting jangan merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon atau paslon yang lain ya. Ya jelas merugikan paslon yang lain lah ya. Ketika presiden mengendorse salah satu paslon ya, ditambah dengan predikat yang melekat dirinya sebagai seorang Presiden Jokowi yang memiliki dukungan dari rakyat ya, tentu akan menguntungkan salah satu paslon yang dia dukung dan merugikan pasangan calon yang lain ya. Ya jelas merugikan. Dan kalau merugikan menurut Bapak itu melanggar, ya berarti dalam hal ini presiden sudah melanggar ya. Ya terlepas dari aturan undang-undang guys ya, memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, berpihak atau tidak boleh berpihak, netral atau tidak boleh netral. Yang saya fokuskan atau yang menjadi membuat saya tidak habis pikir adalah, saya teringat sebuah berita ketika Pak Jokowi memanggil Pak Ganjar, memanggil Pak Anies, memanggil Pak Prabowo, lalu kemudian mereka duduk makan bersama guys, mereka berempat ya, sambil berbincang-bincang, sambil ketawa ke TV ya, dengan suasana yang begitu akrab, suasana yang begitu hangat ya. Dan saat itu memberikan kesan kepada kita semua bahwa Pak Jokowi akan menjaga netralitasnya walaupun mungkin diperbolehkan secara undang-undang ya. Pak Jokowi mengayomi semua, Pak Jokowi merangkul semuanya. Itu kesan yang kita dapatkan pada saat itu ya. Dan itu membuat Pak Anies pada saat itu sudah senang tuh ya. Pak Ganjar juga sudah senang ya. Artinya sebelumnya Pak Jokowi didesas-desus begitu kuat mendukung Pak Prabowo, tetapi setelah mengundang pasangan dari Pak Ganjar, Pak Anies ya dengan Pak Prabowo, akhirnya sedikit mengurangi ketegangan ya akan hal tersebut ya. Namun kini apa yang terjadi ya, berbeda lagi ya, tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan pada awalnya itu ya. Kita dipertontonkan hari ini Pak Jokowi di hadapan awak media sudah tidak malu-malu lagi menyatakan bahwa keberpihakan dia terhadap salah satu pasangan calon ya. Walaupun beliau tidak sebut nama, tetapi di sampingnya, di belakangnya itu kan ada Pak Prabowo guys ya. Tentu ini menjadi, terlepas dari aturan undang-undang ya, ini kan menjadi keprihatinan bagi kita semua ya, soal komitmen dari Pak Jokowi ini ya. Dulu saya bersama Jokowi 2 periode. Bukan saya yang berubah, tapi Jokowi yang berubah. Sekarang saya bersama Ganjar Mahfud. Sukses. Semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik. Sekarang boleh, yang penting dukung anaknya. Ya kan Pak? Ayo. Boleh sekarang TNI semuanya nggak netral, nggak apa-apa, boleh Pak kampanye, yang penting buku 02, iya kan? Pak Jokowi, Bu Hovifa kan sudah cuti itu, Gubernur Jatim untuk jadi tim sesnya putramu itu. Nah, kalau perlu Sri Sultan Hamengkubuwono itu suruh cuti juga jadi raja itu. Sekalian suruh jadi tim suksesnya putramu juga. Parah ini Indonesia dipimpin sama sampean nih Pak Jokowi. Rusak demokrasi Indonesia. Lebih parah dari Orde Baru. Untuk Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, sebelumnya saya sebagai rakyat jelata Pak, mengucapkan banyak terima kasih atas prestasi kinerja Bapak selama ini yang mampu membuat Indonesia jauh lebih baik. Dan dari sisi lain Pak, saya sebagai rakyat mengkritik pernyataan Bapak
terkait Presiden boleh berkampanye dan memihak. Pak, kami sebagai rakyat mengamanahkan Bapak sebagai Presiden untuk memimpin rakyat Indonesia dan bekerja untuk negara Indonesia, bukan untuk berkampanye dan memihak salah satu paslon. Pak, jika Bapak mau memihak salah satu paslon, dan siapapun yang masih menjabat negara, menteri lah, atau siapapun yang masih menjabat di pemerintahan, saya harapkan mengundurkan diri. Jangan sampai kalian memakai fasilitas negara untuk berkampanye, hanya untuk memihak salah satu paslon. Tanpa terkecuali Pak Mahfud, Pak Muhaimin, Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Jokowi, kalau mau berkampanye, memihak salah satu paslon, silahkan kalian mengundurkan diri. Jangan sampai pemilu kali ini dilihat curang karena ada bantuan pemerintah yang menggunakan fasilitas negara, yaitu uang dari rakyat. Jadi Pak Presiden, tolong jangan kecewakan saya yang sudah bangga terhadap kinerja Bapak dengan atas apa yang Bapak lakukan hari ini, yang menunjukkan ketidakadilan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Salam dari rakyat jelata. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh meminta. Memang orangnya mencela-mencela kali ya. Kemarin Januari bilang pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, pusat harus bersifat netral. ASN, kemudian Polri, TNI itu harus netral lah. Kok sekarang malah presidennya boleh kampanye? Netralnya di mana Pak? Semakin panik aja karena elektabilitas yang bayarannya kemarin itu menurun ya. Orang ini udah cerdas Pak Jokowi ya, Pak Mukidi. Panik mah nggak usah gitu untuk membela anak. Apa sih yang dicita-citakan sebenarnya? Orang Ibu Mega kemarin Bapak Jokowi kan minta 3 periode aja, kan ditolak karena memberikan kesempatan kepada generasi muda, jangan Jokowi terus gitu kan. Nah, mencari orang itu yang lebih baik dari Bapak Jokowi. Masa orang yang pernah dikalahkan sama Bapak, sama dikalahkan Bapak Jokowi sendiri itu, emang omongan itu lidah itu tak bertulang. Hari ini ngomong tempe, besok tahu, ya kan? Hari ini ngomong kedelai, besok jadi keledai. Ya enggak? Salam waras saja deh Pak Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden dan juga menteri boleh ikut berkampanye bahkan berpihak kepada paslon tertentu. Atau dalam hal ini, bahwa Jokowi akan semakin berpihak dan akan turun langsung mengkampanyekan Prabowo Gibran. Hal ini 180 derajat berbeda dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beliau mengatakan kalau pejabat negara harus netral. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa hari ini tiba-tiba Jokowi mengubah pernyataannya sendiri? Kemudian terbelah pendapat di masyarakat mengenai hal ini, dinilai dari sudut pandang hukum, undang-undang, nilai etika, kepantasan, dan macam-macam. Menurut gue percuma mempertentangkan hal-hal tersebut, karena dari awal sudah jelas bagaimana pandangan kubu nomor urut 2 mengenai hukum, undang-undang, etika, dan kepantasan. Lihat saja bagaimana proses Gibran menjadi cawapres Prabowo, kemudian mobilisasi dukungan kepala desa dan aparat desa, lalu ada Satpol PP, ada juga PNS, belum lagi bagi-bagi uang, bansos, dan lain-lain. Lagi pula memang dari awal Jokowi sudah menyatakan akan cawe-cawe kok, jadi apa yang aneh? Yang aneh itu adalah kenapa hari ini ketika tinggal 20 hari lagi menuju Pilpres, Jokowi justru semakin mempertegas lagi keberpihakannya kepada Prabowo Gibran. Jawabannya sudah jelas menurut gue, yaitu karena elektabilitas Prabowo Gibran macet. Karena sekarang narasi satu putaran itu tinggal omon kosong. Jawabannya adalah karena sekarang mereka panik. Duit udah keluar banyak, tapi malah semakin jauh dari kemenangan. Mereka panik, dan itu artinya bahwa kalian semua, para pendukung dan relawan Amin, bahwa kita semua, para pejuang perubahan, telah melakukan perjuangan kita dengan benar.
Semakin panik mereka, maka semakin tidak beretika mereka. Semakin absurd narasinya, semakin kencang joget gemoynya, semakin banyak buzzernya. Maka dengan begitu, artinya semakin dekat perubahan itu dengan kemenangan. Perjuangan kita mendukung pasangan Amin sudah benar. Dan ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan benar, maka satu-satunya pilihan adalah kita akan terus melakukan itu. Kita akan terus berjuang seperti kemarin, sekarang, dan besok. Kita akan terus dukung, terus sebarkan, sampai kita gapai kemenangan itu, sampai terwujud perubahan itu, yang insya Allah sudah di depan mata. Amin. Salam semangat antitesa 24. Salam logika. Izinkan saya untuk mengomentari kata-kata Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang bahwa Presiden berhak loh untuk memihak, mendukung dan mengkampanyekan capres dan cawapres pilihannya, asal tidak memakai fasilitas negara. Oke Pak, itu betul ya, ada di Undang-Undang Pemilu pasal 281 ayat 1. Sebagai tambahan, kalau mereka cuti itu adalah di luar tanggungan negara. Tapi mari kita lihat Pak, pasal 283 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut mengatakan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, semasa, dan sesudah masa kampanye. Lalu ayat 2-nya menjelaskan seperti ini. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat. Begitu Pak. Bapak Jokowi kan tadi bilang selama ikut aturan. Lalu aturan yang Bapak ikuti yang mana Pak Ngi? Pak Jokowi dulu orang yang polos, dulu orang yang tulus, dulu orang yang benar-benar memang memikirkan kepentingan rakyat. Tapi semenjak ada yang bergabung, yang dulunya haus akan kekuasaan, nah ini udah bergabung nih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi berubah, bukan mengurusi kepentingan rakyat, tapi sepertinya mengurusi kepentingan. Dalam sebuah kampanye, seorang bapak-bapak datang naik motor karisma, berpenampilan sangat sederhana, memakai kaos salah satu paslon. Kemudian bersuara mendukung paslon tersebut. Pertanyaan saya, apakah masyarakat kebanyakan akan paham bahwa yang datang ini adalah seorang Joko Widodo, masyarakat biasa yang sedang menggunakan hak politiknya? Atau yang datang ini tetap adalah seorang presiden walaupun tanpa pengawalan, tanpa atribut kepresidenan? Nah, di sini persoalannya. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang patuh terhadap junjungan atau pimpinannya. Telunjuk Pak Presiden akan dianggap sebagai arahan, bahkan sebagai perintah. Ini akan mematikan rasa adil bagi kelompok lainnya. Ini soal kepantasan, ini soal etis, di luar dari boleh atau tidak boleh, melanggar konstitusi atau tidak melanggar. Bagaimana pendapat Anda? Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Apakah benar hukum memberi kartu bebas untuk presiden dan menteri berkampanye? Sini saya akan jelaskan. Pertama, kita harus mengerti aturan mainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, presiden boleh berkampanye, tapi ada batasannya. Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Tujuannya agar kekuasaan negara dan politik tetap terpisah. Dan setiap perancangan undang-undang sepenuhnya ada di tangan DPR. Pak SBY saja pada tahun 2014 lalu pernah berkampanye mendukung Partai Demokrat walau beliau masih menjadi presiden aktif yang tidak mengambil cuti. Kalau kita ambil contoh lain, Bapak Ganjar Pranowo pernah mendaftarkan
mendaftarkan diri menjadi calon gubernur Jawa Tengah walaupun beliau masih aktif menjalankan tugasnya sebagai gubernur juga. Dan yang terakhir, Bapak Presiden kita Joko Widodo. Tahun 2019, Pak Jokowi melanjutkan perjalanannya dan mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Apakah ada yang komplain? Padahal apabila Pak Jokowi mau, beliau bisa saja mensupport capres tertentu. Dan hal itu sah-sah saja. Keterlibatan presiden dalam kampanye sebenarnya justru adalah wujud dari demokrasi yang berfungsi dengan baik, bukan tanda ketidaknetralan. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun presiden aktif dalam kampanye, mereka harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat kebijakan yang merugikan kandidat lain. Kita sebagai rakyat harus aktif mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, kita akan benar-benar memiliki pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat dan menetapkan fondasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis. Oke guys ya, kalau berdebat soal boleh tidak boleh ya, dan kalau itu sudah dimuatkan dalam undang-undang ya, tentu saja akan menguatkan posisi presiden saat ini ya, akan membenarkan tindakan presiden saat ini bahwa presiden boleh untuk memihak ya, presiden boleh untuk tidak netral ya. Namun yang menjadi sorotan bagi kita semua ya, yang menjadi penyesalan bagi kita semua ya, kenapa di saat sebelumnya Pak Jokowi mengundang masing-masing capres ini ya, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo untuk duduk makan bersama dengan beliau dalam satu meja, dan saat itu ada kesan bahwa beliau berkomitmen untuk netral, mengayomi, merangkul semua. Tetapi kenapa kini jadi berbeda ya? Walaupun kita tahu secara undang-undang memperbolehkan, aturan mungkin memperbolehkan ya, tetapi bagaimana dengan etikanya? Nah, kalau tahu bahwa presiden nanti akan berpihak ya, presiden akan mengendorse salah satu pasangan ya, untuk apa pada saat itu Pak Jokowi mengundang Pak Anies dan Pak Ganjar ya? Undang saja Pak Prabowo ya, biar kita semua sudah tahu bahwa jelas Pak Jokowi ini memang mendukung Pak Prabowo karena ada anaknya menjadi wakil dari Pak Prabowo ini ya. Tentu tidak akan menjadi persoalan ya. Namun ya, karena ya seperti orang Jawa bilang mencela-mencela ya, tidak berpendirian, sebelumnya menyatakan lain, lalu kemudian mendekati pilpres seperti ini muncul pernyataan yang lain lagi. Nah, ini tentu membuat kita jadi bingung. Nah, Pak Jokowi tadi di awal video menyatakan bahwa beliau tidak akan menggunakan fasilitas negara ya untuk berkampanye ya. Namun coba kita perhatikan di depan atau di hadapan awak media ya, Pak Jokowi sebenarnya secara tidak langsung beliau mengendorse, artinya berkampanye ya, memperkenalkan atau menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan. Menguatkan itu karena ada Pak Prabowo di sampingnya guys ya. Ini artinya ya, di belakangnya ada helikopter yang merupakan fasilitas negara ya, dikelilingi oleh aparatur-aparatur negara ya. Lalu kemudian tentu ada pas pampres di situ, dan Pak Jokowi mengeluarkan statement tersebut ya dalam statusnya sebagai kepala negara ya. Dan itu sudah secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pak Jokowi menggunakan fasilitas negara pada saat itu. Ada aparat negara di situ, kemudian ada pasukan pengaman presiden ya. Semua itu kan duit negara ya, artinya fasilitas negara. Oke guys ya, terlepas dari apapun situasi politik yang semakin memanas untuk saat ini, jangan lupa ya, mari kita semakin bersinergi ya untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dengan memilih pasangan calon yang tepat ya, yang bisa memperbaiki demokrasi Indonesia untuk semakin baik. Saya Bastian Sibolus, sampai jumpa lagi.